ternyata orang ini tuh tersinggung. Dia ngerasa kehormatannya itu diserang. Hai, balik lagi sama gue Rafina Vete di Aturindu, mengulas aturan hukum dan institusi negara dengan tajam dan terpadu. Kali ini gue pengen ngebahas tentang bedanya hukum pidana dan perdata. Tapi tenang aja, ini akan sangat simple. Kalau hukum pidana itu beda banget sama hukum perdata. Perdata itu menitik beratkan kepada kepentingan perorangan. Sedangkan pidana itu hubungannya antara negara, kepentingan umum, dan lo sebagai warga negara. Contoh nih, kalau misalkan lo itu mencuri, lo kan dikenakan pasal 362 KUHP. Dan itu udah pasti hukum pidana. Kalau misalkan lo nggak dikenakan sanksi, ada kemungkinan untuk lo mencuri lagi. Dan itu merugikan orang lain dan warga sekitar. Maka dari itu hukum pidana atau KUHP pasal 362 akan menentukan lo itu dihukumnya seperti apa, diadili seperti apa, dan sanksinya seperti apa. Kalau misalkan hukum perdata, misalkan nih, lo nikah sama si A, terus akhirnya hubungan kalian gak harmonis. Terus akhirnya kalian memutuskan untuk bercerai. Kan kalau mau cerai itu nggak ada kepentingan sama warga sekitar kan, karena itu pernikahan lo. Jadi ya karena kepentingan dua belah pihak antara lo dan suami lo atau istri lo, ya akhirnya ini dimasukkan ke dalam hukum privat. Sampai sini paham ya? Dan kita lanjut ke perbedaan kedua, adalah perbedaan di pelaksanaannya. Kalau hukum perdata itu baru ada proses hukum dan tindakan yang dilakukan ketika ada yang melaporkan dan mengadu ke pihak berwenang. Contoh nih, misalkan lo minjemin uang sebesar 500 juta ke temen lo, tapi temen lo gak mau balikin. Kan itu lo rugi, tapi gak ada hubungannya sama masyarakat. Akhirnya lo menggugat dia agar dia ngebalikin hutangnya. Beda lagi kalau sama hukum pidana. Kalau hukum pidana terdapat dua pelaksanaan, ada delik umum dan delik aduan. Kalau delik umum, kalian itu gak perlu mengadu dulu biar bisa diproses hukum. Misalkan nih, ada orang ngebunuh si A. Nah, pembunuh ini gak perlu diaduin dulu sama si keluarganya A, atau temennya si A, atau pacarnya si A untuk diproses hukum. Itu namanya delik umum. Kalau delik aduan, misalkan ada orang yang sedang ngata-ngatain tuh. Terus ternyata orang ini tuh tersinggung. Dia ngerasa kehormatannya itu diserang. Akhirnya dia melaporkan orang yang ngata-ngatain ini ke pihak berwenang. Udah jelas ya, mana delik umum, mana delik aduan. Intinya sih kalau delik aduan, lo tuh harus ngerasa rugi dan lo harus ngerasa lo itu terserang kehormatannya dan segala macam baru bisa ngaduin si pelaku ke pihak berwajib. Sampai sini paham ya? Yang ketiga adalah beda putusan hakim. Kalau misalkan di privat, putusan hakim itu tidak memberikan sanksi sama sekali, tapi mengabulkan permintaan dari penggugat. Contoh nih, misalkan lo minjemin uang tapi nggak dibalik-balikin. Setelah itu lo gugat. Nah, dari permintaan gugatan lo tuh ada bunga, terus ada uang ini, uang ini, uang ini. Nah, hakim ini bisa menimbang-nimbang. Kira-kira apa aja sih yang bisa dikabulin? Nah, setelah bisa dikabulin, dibebankan ke si tergugat. Sampai sini paham ya? Beda lagi sama hukuman pidana. Kalau hukuman pidana itu sudah pasti berbentuk sanksi. Apa aja sih sanksinya? Bisa sanksi denda, bisa pidana penjara, bisa pidana mati. Jadi nggak hanya menitik beratkan kepada penderitaan dari si korban atau si orang yang dirugikan, tapi semuanya sudah diatur dalam KUHP. Pidana apa aja yang bisa dikenakan kepada si pelaku, tersangka, terdakwa. Dan yang keempat, perbedaan dari siapa pembuatnya. Kalau hukum private, siapa aja boleh membuatnya. Yang penting terlibat. Misalkan lo dengan suatu perusahaan, lo dengan pasangan lo dengan si peminjam uang, dan segala macam. Jadi lo bisa menentukan dalam surat perjanjian itu ngisi tentang apa aja, ngatur tentang apa aja. Yang penting syarat-syaratnya itu memenuhi syarat dari pasal 1320 KUH Perdata. Beda lagi sama hukum pidana yang hukumnya itu sudah dibuat oleh negara. Hukum umumnya itu adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu KUHP. Dan hukum turunannya itu ada banyak banget. Ada tentang tipikor,
tindak pidana yang lain, dan yang lain, dan yang lain. Dan itu semua sudah diatur, sanksinya seperti apa, siapa aja yang bisa kena, bentuk pelanggaran dan kejahatannya seperti apa. Misalkan lo ngebunuh orang, itu ada di pasal 338 KUHP. Itu tuh sudah semua diatur oleh negara, dan orang yang bisa kena itu sudah ditulisin. Sampai sini gimana? Kalian udah tahu bedanya hukum perdata yang bersifat private dan hukum pidana yang sifatnya publik? Kalau misalkan kalian gak tahu, kalian boleh tanya di bawah. Tapi kalau misalkan kalian punya tambahan nih, bedanya antara hukum pidana dan hukum perdata, bisa juga komen di bawah. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian, karena kita butuh duit.